Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan kami, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, sebelum menyampaikan pemaparan ini, memiliki moto. Silakan, rekan-rekan. Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, siap! Santun, integritas, akuntabel, profesional. Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, pasti bisa. Silakan duduk. Pencanangan pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan diawali dengan apel pencanangan zona integritas, dilanjutkan penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan komitmen bersama yang kami lakukan pada tanggal 22 Maret tahun 2021 dengan bersama seluruh para pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. 6 area perubahan yang sudah kami lakukan dalam menuju WBK di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Yang pertama, manajemen perubahan diawali dengan rapat pembentukan dengan ditunjang oleh SK pembentukan tim zona integritas. Dilanjutkan rapat penyusunan rencana aksi yang menghasilkan dokumen rencana aksi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkala dengan bukti dukung laporan hasil pemantauan. Kajari sebagai role model dengan masa di mana sekarang ini dengan masa pandemi COVID-19, sebelum masuk kantor Kajari memberi contoh mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan juga Kajari melakukan absensi sidik jari sebelum bekerja melaksanakan tugas. Kemudian juga membentuk agen perubahan dengan menunjuk 2 orang agen perubahan dengan berdasarkan SK pembentukan agen perubahan untuk memperkuat iman ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Di lingkungan pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, setiap bulan 1 kali dilakukan ibadah rutin, baik yang beragama Muslim maupun beragama Nasrani, dan juga dilakukan senam pagi setiap hari Jumat. Dan kami juga melakukan family gathering untuk mempererat tali silaturahmi. Setiap hari Senin, setiap apel pagi dilanjutkan dengan pembangkit semangat dengan yel-yel Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan juga memaknai wall of court. Selanjutnya, perubahan yang kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Di sini kami membuat SOP kegiatan utama berupa SOP flowchart dan juga buku SOP serta SOP digital yang bisa dilihat baik pegawai maupun tamu yang berkunjung di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Di era digitalisasi, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah mempunyai e-office, aplikasi CMS, aplikasi e-monef, aplikasi SIMKARI, aplikasi CPD. Dan juga kami membuat inovasi khusus untuk di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang kami namakan SIAPA, adalah singkatan Sistem Pelayanan Terpadu Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang bisa di-download oleh masyarakat melalui Play Store. Kami melayani segala bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yaitu bidang pembinaan, bidang PIDUM, bidang PIDSUS, bidang DATUN, bidang BB, dan juga pelayanan hukum lainnya. Untuk mempermudah pengelolaan informasi pada masyarakat,
Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah membuat SK pejabat pengelola informasi, sehingga masyarakat bisa melihat Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Twitter, dan juga YouTube yang selalu diupdate setiap saat yang bisa diketahui oleh masyarakat melalui media sosial tersebut. Yang ketiga, penataan sistem manajemen. Penataan sistem manajemen diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan melakukan peta jabatan. Selanjutnya dari peta jabatan tersebut kami membuat usulan kebutuhan pegawai yang kami teruskan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Juga dilakukan pola mutasi internal, asesmen sederhana, indikator kinerja utama pembuatan SKP tahun 2020. Pengisian update data sistem informasi kepegawaian melalui SIMKARI juga dilaksanakan untuk data kepegawaian yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan juga para pegawai memiliki email pegawai. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas di sini keterlibatan Kajari dalam rapat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, dan juga membuat perjanjian kinerja tahun 2021, serta membuat rencana strategis Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan di tahun 2020 dan rencana strategis dan rencana kerja Kejari Minsel tahun 2020. Penguatan akuntabilitas kinerja di sini kami publikasikan kinerjanya, di mana Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara pada Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar kurang lebih 1,6 miliar yang telah kami publikasikan melalui Facebook, Instagram, YouTube maupun juga Twitter. Kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan, kami memasang CCTV 9 titik yang bisa dipantau dari ruang Kajari. Di lingkungan titik tersebut ada di lingkungan seputaran kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Dan juga kami membuat kegiatan pengendalian gratifikasi dengan membuat surat imbauan kepada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan maupun Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan juga kami memasang banner anti gratifikasi yang kami pasang di beberapa tempat strategis di perkantoran maupun di pusat-pusat kota yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan maupun Minahasa Tenggara. Dan juga kami membuat SK tim manajemen resiko dan membuat laporan analisa resiko. Whistleblowing system juga kami buat di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan kami juga membuat hotline pengaduan. Pembuatan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara telah dilakukan oleh semua jaksa yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan maupun pengelola keuangan. Dan juga pembuatan laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami membuat standar pelayanan berupa SOP pelayanan hukum, SOP pelayanan publik, SOP standar layanan tilang, dan juga kami membuat maklumat pelayanan yang kami pasang di PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yaitu pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Selain itu juga peningkatan kualitas pelayanan publik, kami menyediakan parkir disabilitas, ruang poliklinik dan ruang laktasi, ruang tahap 2, ruang tunggu tamu, serta parkir khusus wanita. Untuk budaya pelayanan prima, kami membuat PTSP, dan juga kami menetapkan di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan zona merah dan zona hijau. Zona merah yang kami maksudkan zona yang tidak bisa warga masyarakat masuk ke areal tersebut. Zona hijau, warga masyarakat yang ingin mendapat pelayanan di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan diterima di zona hijau. Begitu juga kami menyediakan
ruang tunggu PTSP, dan pelayanan terhadap difabel. Selain itu juga pengambilan tilang dengan menggunakan protokol kesehatan, ruang konsultasi tamu dengan melaksanakan protokol kesehatan, penerimaan tamu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang kami taruh di ruang pelayanan terpadu satu pintu yang terpisah dengan gedung utama. Serta juga kami membuat buku tamu online dan menyediakan tempat cuci tangan. Inovasi lain yang kami lakukan, kami melakukan pengantaran barang bukti gratis dan memiliki juga aplikasi Siapa yang bisa diakses melalui Play Store. Masyarakat bisa mendownloadnya, dan juga kami melakukan delivery tilang gratis. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat, kami membuat survei Kejari Minsel dan juga survei kepuasan online yang tertuang nantinya dalam data survei kepuasan pelayanan. Demikian pemaparan kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pasti bisa.